Film ini berfokus pada seorang pria bernama Winston yang bersembunyi di sebuah hotel kecil di Alaska. Winston kini menjadi buronan karena ia adalah saksi kunci dalam kejahatan yang dilakukan oleh seorang mafia besar bernama Moretti. Karena ternyata Winston adalah mantan akuntan mafia tersebut. Pada saat itu Winston terlihat sangat ketakutan, bahkan merasa terancam jika tiba-tiba pihak kepolisian datang menangkapnya. Tapi tanpa diduga, tidak lama kemudian seorang wanita bernama Madeleine Harris yang merupakan anggota US Marshal dan beberapa anggotanya mendobrak kediaman Winston. Madeleine pun akhirnya menemukan keberadaannya setelah sekian lama mencarinya. Madeleine mendesak agar Winston memberikan kesaksian di persidangan di New York. Winston pun memberikan tawaran, yaitu dengan meminta jaminan keselamatannya dan ia akan memberikan kesaksian. Karena bosnya yang bernama Moretti itu sangatlah berbahaya. Madeleine pun segera menelpon salah satu rekannya untuk memastikan perlindungan bagi Winston. Keesokan harinya Madeleine pun mendapatkan akses untuk membawa Winston dengan menggunakan sebuah pesawat kecil. Meskipun Winston sudah setuju sejak awal bahwa ia akan memberikan kesaksian, hal ini tidak lantas membuat Madeleine percaya padanya. Ia memborgol tangan Winston, kemudian merantainya di bangku belakang pesawat seolah-olah Winston adalah seorang perilaku kriminal. Ini dilakukan Madeleine untuk berjaga-jaga agar Winston tidak mencoba kabur atau melawan. Tidak lama kemudian seorang pilot bernama Daryl Booth akhirnya menyusul mereka masuk ke dalam pesawat. Daryl tampak begitu santai melihat keduanya, padahal ia tahu dengan jelas bahwa orang-orang yang berada di pesawat itu bukanlah orang biasa. Tanpa membuang waktu, Daryl pun segera lepas landas. Namun penerbangan mereka tak berjalan dengan lancar. Pesawat itu berguncang hebat yang membuat Madeleine dan Winston sedikit ketakutan. Pada saat yang sama, Madeleine tidak sengaja melihat bekas luka di balik telinga Daryl. Ketika ditanya, Daryl hanya menjawabnya dengan santai dan mengatakan bahwa itu hanyalah goresan kecil bagian dari resiko pekerjaannya. Setelah pesawat terbang dengan normal, Madeleine mulai menyadari ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut. Ternyata pesawat tersebut tidak dilengkapi dengan GPS. Dan sepertinya Daryl membawa mereka melalui jalur yang berbeda dari yang seharusnya. Saat Madeleine mempertanyakan hal itu, Daryl dengan santai menjelaskan bahwa ia sudah sering terbang melalui jalur tersebut dan meyakinkan mereka bahwa mereka akan mendarat dengan selamat dalam waktu 75 menit ke depan. Mendengar estimasi waktu yang cukup lama, Madeleine semakin curiga dan menyarankan agar mereka putar balik. Namun Daryl tetap bersikeras dan meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja hingga tiba-tiba ternyata seekor burung bertabrakan dengan pesawat mereka yang menyebabkan turbulensi hebat. Akibat guncangan tersebut, sebuah kertas yang sebelumnya terselip di bawah kursi pilot pun bergeser. Winston yang penasaran mencoba mengintip isi kertas tersebut. Saat ia membacanya, jantungnya berdegup kencang karena ternyata kertas itu adalah identitas asli Daryl yang menunjukkan bahwa pilot yang sekarang ini adalah orang suruhan Moretti. Oh shit. Winston berusaha memberikan kode pada Madeleine. Namun sayangnya, Madeleine tidak menangkap maksudnya dan tidak menanggapinya dengan serius. Melihat bahwa mereka hanya dikelilingi oleh pegunungan es sejauh mata memandang, Madeleine semakin curiga terhadap Daryl. Kecurigaannya semakin bertambah ketika Daryl tiba-tiba menyebut Seattle sebagai tujuan akhir mereka. Madeleine mencoba minta izin untuk menghubungi seseorang. Tetapi sekali lagi, Daryl memberikan alasan bahwa sinyal di daerah tersebut sangatlah buruk, sehingga tidak mungkin untuk menghubungi siapapun. Tapi alasan tersebut justru semakin menambah kecurigaannya. Untuk menguji Daryl, Madeleine sengaja menyebut salah satu nama pilot yang bekerja di daerah itu. Daryl dengan percaya diri menceritakan soal pilot tersebut. Namun ternyata semua informasi yang ia berikan ternyata salah. Akhirnya Madeleine pun semakin yakin kalau Daryl bukanlah pilot biasa. Namun sebelum ia bertindak lebih jauh, Daryl tampaknya menyadari bahwa Madeleine telah mencurigainya.
Situasi dengan cepat berubah menjadi ketegangan. Tanpa peringatan, keduanya akhirnya saling menyerang satu sama lain. Daryl yang memiliki fisik lebih kuat dengan mudah melumpuhkan Madeline. Ia menghantam wajahnya beberapa kali hingga wanita itu terhuyung lemas. Tidak ingin mengambil risiko, Daryl segera mengikat tangan Madeline dengan erat, memastikan wanita itu tak bisa berbuat macam-macam lagi. Setelah itu Daryl melihat ke arah Winston dan mengatakan bahwa Tuan Moretti pasti akan sangat kecewa pada Winston. Namun Winston mengatakan bahwa ia belum mengatakan apapun tentang Moretti kepada siapapun. Tidak ingin terlibat masalah lebih jauh, Winston mencoba menyogok Daryl dengan menawarkan uang sejumlah $1 juta. Selama menjadi akuntan Tuan Moretti, Winston mengaku telah menggelapkan banyak uang dari bos kriminal itu. Ia mencoba meyakinkan Daryl untuk menerima uang tersebut, kemudian kabur dari Tuan Moretti. Keduanya pun mulai berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Madeline. Mr. Moretti is very disappointed in you, Winston, and he wants you dead. I can pay you. Oh yeah, you got all that just squirred away, huh? This one guy in Sankaty, Massachusetts got $25,000 a month for years. All you have to do. $1 million? Daryl bersiap untuk mencekik Madeline menggunakan seutas tali, tapi tiba-tiba yang ternyata Madeline sudah sadar dari tadi dan telah bersiap untuk menyentrum Daryl. Namun tidak lama kemudian, Daryl kembali bangkit dan langsung menyerang Madeline. Perkelahian hebat pun terjadi yang menyebabkan pesawat kehilangan kendali. Begitu Daryl tak lagi menjadi ancaman, Madeline segera menarik kemudi pesawat dan mencoba menstabilkannya. Dengan penuh perjuangan, ia akhirnya berhasil mengendalikan pesawat itu yang kembali terbang dengan normal. Namun hal itu ternyata belum cukup untuk menstabilkan pesawat. Beberapa saat kemudian, pesawat kembali kehilangan kendali. Madeline yang baru pertama kali mengemudikan pesawat tampak kewalahan. Ia memperhatikan semua tombol, lalu mencoba mengaktifkan mode autopilot sehingga pesawat akhirnya bisa terbang dengan normal. Setelah itu Madeline dan Winston segera menyeret Daryl yang masih pingsan di bagian belakang, lalu memborgolnya agar tak bisa bergerak dan mengikatnya. Mereka lalu menggeledah isi sakunya dan menemukan beberapa petunjuk penting. Ternyata Daryl membawa identitas mereka berdua serta alamat rumah orang tua Winston. Hal itu membuat Winston marah dan semakin khawatir akan keselamatan ibunya. Namun Madeline mencoba menenangkannya dan meyakinkannya bahwa ibunya pasti baik-baik saja. Mayday, mayday, mayday. Hello. Can anybody read me? Setelah itu keduanya mulai mencari cara untuk menghubungi seseorang agar bisa keluar dari situasi tersebut. Yang ternyata sebelum berangkat, Daryl mencoba memastikan kalau pesawat itu tak akan bisa dilacak. Madeline mencoba menghubungi seseorang dengan radio pesawat. Setelah lama mencoba, akhirnya mereka terhubung dengan pihak penerbangan. Mayday, mayday, mayday. Yeah, I read you. Say again. Phone. Doesn't use cell towers. Sesaat kemudian Madeline teringat dengan ponselnya dan mencoba menghubungi temannya yang bernama Caroline. Begitu panggilan tersambung, Madeline langsung menceritakan semua kejadian yang terjadi di pesawat dan meminta bantuan. Ia meminta Caroline untuk segera mencari seorang pilot yang bisa memberikan arahan agar mereka bisa keluar dari wilayah tersebut dengan selamat. Selain itu, ia juga meminta Caroline untuk memastikan keselamatan ibu Winston dan mencari tahu apakah ada orang yang mengawasi rumahnya. He doesn't care at all. This is Harris. My name's Hassan. Tidak lama kemudian seorang pilot bernama Hasan menelpon mereka untuk membantu Madeline mengendalikan pesawat. Hasan mulai memberikan arahan dengan jelas, membimbing Madeline untuk mengendalikan pesawat dengan benar, yang membuat pesawat perlahan kembali stabil dan terbang dengan normal. Di saat yang sama, Daryl akhirnya sadar dan mulai berusaha melepaskan ikatan tangannya.
Namun sekeras apapun ia mencoba, ikatan itu terlalu kuat untuk dilepaskan. Menyadari upaya fisiknya tak akan membuahkan hasil, ia pun beralih cara lain, yaitu memanipulasi Winston. Dengan nada membujuk, Daryl mencoba merayu Winston agar bekerja sama dengannya lagi. Namun Winston dengan tegas menolak tawaran itu. Ia tidak tertarik untuk kembali bersekutu dengannya. Penolakan itu membuat Daryl frustasi. Dengan nada mengejek, ia mulai menyinggung soal ibu Winston. Mendengar hal tersebut, Madeline segera bertanya pada Winston bagaimana Daryl bisa mengetahui alamat ibunya. Ia juga mempertanyakan apakah ada orang lain yang mengetahui identitas mereka. Winston pun mengatakan bahwa satu-satunya pihak yang mengetahui identitas pribadinya adalah jaksa AS. Saat itu mereka sedang membicarakan tentang program perlindungan saksi. Jawaban tersebut membuat Madeline merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin pihak jaksa bisa membocorkan identitas seorang saksi? Mendapat firasat buruk, Madeline segera menghubungi Caroline untuk meminta informasi lebih lanjut. Caroline dengan suara tegang mengungkapkan bahwa mereka baru saja menggerebek apartemen Daryl yang asli dan menemukan mayatnya dengan sebagian anggota tubuh yang telah hilang. Kemungkinan besar Daryl dibunuh oleh pilot ini untuk mengambil alih pesawatnya. Madeline pun terdiam memahami situasi yang semakin rumit. Ia bertanya pada Caroline siapa saja yang mengetahui dalam aksi ini. Caroline menyebutkan hanya beberapa orang penting yang memiliki akses ke informasi tersebut. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa ada seorang pengkhianat yang membocorkan misi mereka. Namun belum sempat mereka membahas lebih lanjut, tiba-tiba pesawat kembali kehilangan kendali. Beruntungnya pesawat itu tak mengalami kerusakan setelah menabrak lapisan salju, dan mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Daryl yang tak mau diam kembali membuat suasana semakin gaduh. Dengan nada penuh ejekan, ia mengingatkan Madeline tentang insiden terakhirnya, di mana seorang tahanan yang berada dalam tanggung jawabnya tewas terbakar hidup-hidup. Seolah semua perkataan Daryl bertujuan untuk menakut-nakuti Winston dengan menggali kembali trauma masa lalu Madeline. Madeline yang sudah muak mendengar ocehan pria itu, ia pun kehilangan kesabarannya dan menghajar Daryl. Oh, darling, listen. Answer me! Namun dalam kemarahan itu, Madeline tak menyadari suatu hal. Daryl dengan cerdik mengambil kacamata yang dipakai oleh Madeline. Ia menggunakan tangkai kacamata tersebut untuk membuka jahitan tali yang mengikat tangannya. Tidak berselang lama, Caroline kembali menelpon mereka. Madeline kembali bertanya tentang semua orang yang terlibat dalam operasi ini. Caroline meyakinkan bahwa ia mempercayai setiap orang dalam tim ini karena ia sendiri yang merekrut mereka. Satu-satunya orang yang ia curigai adalah sang direktur. Caroline mencurigai bahwa justru dialah yang telah membocorkan informasi tersebut. Mereka pun berencana untuk menyelidiki sang direktur. Namun sebelum itu, ada satu hal yang harus mereka lakukan terlebih dulu, yaitu mendaratkan pesawat dengan selamat. Tidak lama kemudian, Madeline yang kurang percaya dengan perkataan Caroline menelpon kantor Marshal dan meminta untuk disambungkan langsung dengan sang direktur. Ia pun melaporkan bahwa telah terjadi kebocoran informasi di kantor mereka dan target yang mereka buru memiliki mata-mata di antara mereka. Tapi direktur tak menanggapinya dengan serius. Ia berjanji akan menyelidikinya lebih lanjut tanpa menunjukkan tanda-tanda urgensi. Di saat yang sama, pesawat yang mereka tumpangi akhirnya berhasil keluar dari pegunungan es dan kini melayang di atas pantai. Hasan terus memberikan arahan agar mereka bisa menemukan jalur aman keluar dari area tersebut. Sayangnya masalah lain muncul karena ternyata bahan bakar mereka hampir habis. Di tengah situasi genting itu, Madeline tiba-tiba teringat dengan obrolan Winston dan Daryl mengenai suap. Ia langsung bertanya pada Winston siapa sebenarnya orang yang menerima suap tersebut. Dengan sedikit ragu, Winston akhirnya menjawab bahwa orang itu berada di Sankati. Seketika semua kepingan teka-teki pun tersambung di kepala Madeline. Ia menyadari bahwa orang yang menjadi mata-mata dan membocorkan operasi ini tidak lain adalah sang direktur sendiri. Tanpa membuang waktu, Madeline segera menelpon Caroline.
Dengan suara penuh peringatan, ia meminta Caroline untuk segera pergi dari sana dan melindungi dirinya sebelum semuanya terlambat. Namun tanpa diduga, Daryl berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menyerang mereka. We're gonna get out of this! No. Up. That's for later. Come on, give you 3 guesses. Oh, you know what? Let me get that for you. Is that better? No, that's not enough. I'll give you one more try. Beberapa saat kemudian, Madeleine bergegas menghampiri Winston yang terluka parah. Ia mencoba menenangkan pria itu, menekan luka di dadanya untuk menghentikan pendarahan. Ia meyakinkan Winston kalau Winston pasti bisa selamat dalam kejadian ini. Setelah itu, Madeleine mencoba menghubungi Caroline, namun yang mengangkat telepon adalah sang direktur dan mengatakan bahwa Caroline telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Sang direktur berusaha membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan, seolah-olah Caroline adalah bagian dari jaringan Moretti. Janine? Yes, one moment. There was a car crash and she was T-boned leaving the... She's dead. Oh, I know it was you. I'm not sure where you're going with this. You be fucking Namun careful. Madeleine sama sekali tak percaya dengan cerita tersebut. Bahkan ia langsung mengatakan kalau ia sudah tahu semuanya. Orang yang selama ini berkhianat adalah sang direktur sendiri. Dalam situasi yang semakin genting, satu-satunya orang yang bisa Madeleine andalkan hanyalah Hasan. Dengan sigap, Hasan memberikan arahan kepadanya, bahkan mengirimkan pesawat militer untuk melindungi mereka. There's no time. I'm not losing him. Tidak lama kemudian, Madeleine akhirnya bisa melihat landasan pesawat dari kejauhan. Hasan menyarankannya untuk melakukan latihan pendaratan lebih dulu, namun melihat kondisi Winston yang semakin sekarat, Madeleine tak punya pilihan lain selain segera mendarat. Tapi di saat yang sama, Daryl yang menyadari bahwa dirinya akan segera ditangkap, berusaha melepaskan borgolnya sekuat tenaga. Deputy, you copy? What the hell is going on up there? Are those gun sharks? Madeleine akhirnya terpaksa menembak Daryl yang membuatnya tak bisa berkutik. Setelah itu, ia terus berusaha mengembalikan pesawat ke posisi semula. Namun sialnya bahan bakar telah habis yang membuat mesin pesawat mati dan tak berfungsi lagi. Dari radio, Hasan terus memandu Madeleine untuk mendarat dan tidak lama kemudian pesawat itu mulai melakukan pendaratan. 100 feet. You guard this. Good luck. Madeleine akhirnya berhasil melakukan pendaratan darurat. Sementara Daryl tewas setelah terlempar keluar saat melakukan pendaratan. Begitu pesawat berhenti dengan aman, para petugas segera berlari menghampiri mereka. Winston segera dibawa ke dalam ambulan untuk mendapatkan perawatan. Di saat yang sama, Hasan yang sejak awal membantunya akhirnya datang dan memberikan selamat pada Madeleine. Tapi kebahagiaannya tak berlangsung lama. Dari sudut matanya ia melihat seorang petugas yang mencurigakan masuk ke dalam ambulan Winston. Madeleine yang curiga langsung mengikutinya dan benar saja ternyata pria itu sedang mencoba membunuh Winston. What the hell's going on there? I said no gunshots. I'm gonna ship you back to Bulgaria, yo. Beberapa saat kemudian, ponsel pria itu menerima panggilan dari sang direktur, yang mana sang direktur memberikan arahan untuk menghabisi Winston. Dengan nafas tersengal, Madeleine mengambil ponsel itu dan berbicara langsung kepadanya. Ia mengatakan kalau sang direktur sudah berakhir dan semua kejahatannya akan segera terungkap. Dan film pun selesai. Itulah cerita singkat dari film Flying Grace yang dirilis pada tahun 2025. Silahkan berikan saran dan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.